Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu kembali di mata kuliah pembelajaran berbasis komunitas. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran dan komunitas. Masih ingat pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan terkait dengan belajar dari komunitas. Anda masih ingat komunitas apa yang kita pelajari kemarin? Benar sekali, kita sudah belajar bagaimana kemudian sebuah komunitas itu terbentuk. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan apa yang kemudian menjadi dasar kenapa komunitas-komunitas itu perlu untuk kemudian dibentuk, termasuk di dalamnya kenapa pendidikan, pembelajaran itu perlu untuk kemudian membuka diri terhadap banyak perubahan dan kemudian perkembangan di masyarakat, sehingga pada akhirnya pendidikan itu tidak hanya berkonsentrasi pada sekolah saja secara formal, tetapi bisa dilakukan oleh semua orang. Sudah siapkah kalian? Yuk kita mulai pembahasan kita. Nah teman-teman, kita akan mulai dengan konsep relativitas dan universalitas dalam konteks bagaimana kemudian kita mengembangkan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masing-masing individu. Kita akan coba untuk kemudian melihat dari perspektifnya Maslow. Kalau Anda sudah mengenal bahwa di Maslow itu ketika kemudian kita membahas apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan manusia, menurut Maslow kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, bagaimana kemudian terkait dengan kebutuhan fisiologi, aspek-aspek dasar yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Walaupun kita tahu hari ini di tengah era pandemi, kebutuhan fisiologi ini menjadi kebutuhan pokok. Tetapi setelah itu juga ada kebutuhan terkait dengan rasa aman. Masing-masing individu itu memiliki rasa aman sendiri. Kemudian yang berikutnya ada rasa kasih sayang yang ingin diberikan untuk semua individu. Baru setelah kemudian memenuhi ketiga kebutuhan pokok fisiologi, rasa aman, kasih sayang, maka individu perlu untuk kemudian menunjukkan eksistensinya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan penghargaan. Dan dari eksistensi itu sebenarnya capaian tertinggi kebutuhan individu adalah mendapatkan aktualisasi diri. Itu yang kemudian perlu untuk kemudian dikembangkan sebagai landasan awal kita berpikir. Kenapa kemudian itu perlu untuk kemudian kita diskusikan di awal? Karena pada tataran ini apa yang kemudian dilakukan oleh Maslow dengan kerucutnya 5 hal ini sebenarnya di satu sisi masing-masing penuh dengan relativitas. Artinya aktualisasi diri antar manusia itu berbeda-beda, penghargaan itu juga berbeda-beda, kasih sayang itu juga berbeda-beda, rasa aman juga berbeda, kebutuhan dasar masing-masing orang juga berbeda. Sebagai contoh, si A itu butuh makan, tapi makannya si A itu harus pakai nasi, pakai telur. Sedangkan yang si B sama-sama butuh makan, tetapi si B mungkin pakai tempe dan tahu sudah cukup. Tetapi di atas semua itu ada konsep universalitas bahwa masing-masing manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar dan ingin mengaktualisasikan diri. Nah, bagaimana mereka mengaktualisasikan diri? Salah satunya adalah melalui pendidikan dan pengajaran. Dan ketika mereka tidak ketika mereka tidak mendapatkan itu, maka itu menjadi sebuah permasalahan yang mana permasalahan itu perlu untuk kemudian dipecahkan. Siapa yang kemudian memecahkan? Nah, disinilah dibutuhkan uluran tangan, bantuan dari teman-teman yang ada di sekitarnya, lingkungan yang ada di sekitarnya, yang pada akhirnya kemudian akan mendorong sebuah komunitas. Nah, itu gambaran awalnya. Nah, dari sana mari kita kemudian memperbincangkan sebenarnya hakikat pendidikan itu apa toh? Kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan proses untuk merubah tingkah laku seorang individu atau kelompok melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Artinya, proses perubahan tingkah laku itu dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari pengajaran, pelatihan yang sebagian besar itu Anda dapatkan di jenjang formal seperti sekolah, kemudian lembaga-lembaga bimbingan, dan beberapa yang lainnya. Tetapi apakah kemudian itu hanya
apa namanya, cukup hanya di sekolah atau lembaga-lembaga formal, ataukah sebenarnya konsep pendidikan, hakikat pendidikan itu sebenarnya adalah apa yang kemudian kita dapatkan sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Kita akan mempertanyakan itu. Pertanyaannya kemudian, cukupkah pendidikan di ranah formal? Cukupkah pendidikan di sekolah? Mungkin beberapa di antara teman-teman akan bilang bahwa iya cukup Pak, iya cukup Bu, karena saya selama ini sejak PAUD bahkan itu sudah berada di jenjang formal. Tapi apakah kemudian kalau Anda melihat keberagaman di masyarakat kita, apakah kemudian pendidikan itu hanya didapatkan di sekolah? Kami bersama kakak-kakak angkatan Anda pernah datang ke salah satu suku atau kelompok masyarakat di Samin, di Blora. Di sana yang namanya pendidikan itu bukan di sekolah. Mereka justru tidak percaya pendidikan di sekolah. Kenapa? Karena pendidikan di sekolah itu lebih banyak kemudian mengajarkan kompetisi. Padahal yang mereka butuhkan simple, sederhana. Seperti yang pertama tadi, yang mereka butuhkan adalah pengetahuan untuk bisa hidup. Sehingga mereka lebih menyadari bahwa pendidikan itu cukup ketika diberikan oleh ayah dan ibunya. Berhitung secara sederhana, membaca secara sederhana, menulis secara sederhana. Karena pada akhirnya kemudian mereka akan struggle, berjuang untuk hidupnya. Dan hidupnya itu adalah untuk mencari makan, mencari kebutuhan pokok. Sehingga lebih banyak kemudian di antara mereka memang pada akhirnya menjadi petani. Artinya di sini mereka melihat bahwa konsep pendidikan itu tidak selalu harus di sekolah, tapi justru yang utama adalah di dalam konteks keluarga. Nah, kita akan lihat apa saja konsep-konsep pendidikan dan apa kritik terhadap pendidikan terutama di bangku sekolah, yang itu nanti akan menjadi dasar kita untuk berpikir kenapa pembelajaran berbasis komunitas itu menjadi salah satu yang perlu untuk kemudian diupayakan. Pembicaraan tentang pendidikan banyak dibahas oleh Paul Romer, seorang sosiolog pedagog dari Amerika Latin, tepatnya dari Brazil, yang lebih banyak kemudian mengkritisi kondisi pendidikan dan pembelajaran ketika itu, pada waktu itu, terutama di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Paul Romer bilang bahwa selama ini pendidikan itu hanya seperti banking concept education. Seperti apa banking concept education itu? Coba teman-teman membayangkan ketika teman-teman pergi ke sebuah bank, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama, kalau teman-teman itu menempatkan diri teman-teman sebagai seorang guru, maka guru itu memberikan materi, memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan, kemudian oleh siswa akan di filing atau diarsipkan. Dalam hal ini Anda mencatat, kemudian Anda kemudian memfoto atau menyimpan file-file, kemudian setelah itu disimpan begitu saja. Tidak ada dalam konteks ini siswa atau peserta didik itu sebagai subjek pembelajaran. Padahal menurut beliau sebenarnya dalam konsep pendidikan itu ada kognitif dan ada cognizable. Ada subjek sadar dan ada objek yang disadari. Artinya dalam konteks pendidikan itu ada dua kubu yang sama-sama memiliki cara dan memiliki kesadaran yang sama sebenarnya untuk membangun sebuah pengetahuan. Sehingga dalam konteks ini sebenarnya pendidikan itu adalah sebuah upaya untuk memerdekakan, bukan untuk menguasai. Nah, konsep ini yang kemudian didorong untuk kemudian dikembangkan sebagai kritik atas pendidikan formal ketika itu. Di Indonesia, apakah hal yang sama masih terjadi? Jawabannya iya. Kita mengakui bahkan di perguruan tinggi. Artinya seringkali kemudian saya mungkin, teman-teman mungkin, beberapa bapak dan ibu dosen, guru-guru Anda masih cenderung untuk kemudian memberikan materi, kemudian Anda
mengarsipkan, setelah itu kemudian Anda simpan. Tidak ada keinginan, tidak ada kemudian peran kesadaran bersama untuk sebenarnya dalam konsep hari ini itu membangun pengetahuan yang sama. Itu yang kemudian perlu untuk kemudian teman-teman sadari. Sehingga ketika teman-teman nanti kemudian mengembangkan di sekitar tempat tinggal Anda, maka yang dibutuhkan sebenarnya kadang-kadang itu bukan kemudian pada apa yang kemudian kita bisa berikan, tapi apa yang kemudian bisa kita lakukan supaya mereka itu bisa terbebas. Mereka bisa mengaktualisasikan diri, kata Maslow. Dan itu butuh peran serta dan tidak semuanya itu bisa didapatkan di pendidikan formal. Dari apa yang kemudian diungkapkan oleh Freire tadi, kita bisa melihat dalam skema seperti ini bahwa ada pengetahuan, kemudian ada pikiran. Pengetahuan dan pikiran itu akan direfleksikan nantinya ke dalam karya, karsa, dan cipta atau tindakan. Dan hakikat pendidikan, pembelajaran sebenarnya akan mengkaryakan Anda. Membangun rasa supaya Anda itu tidak hanya berkonteks pada pengetahuan, tapi kalau dalam konteksnya taksonominya Bloom ada 3 hal: afektif, psikomotorik, kognitif. Selama ini kita berkutat pada kognitif saja. Psikomotoriknya di mana, afektifnya di mana, dan seringkali itu yang kemudian dilupakan. Kalau ini semuanya sudah bisa didapatkan di sekolah, mungkin tidak perlu untuk kemudian kita membangun komunitas. Tapi permasalahannya tidak semuanya seperti itu. Kalau di Amerika Latin, Brasil itu ada Paul Freire. Di Indonesia sebenarnya kita punya tokoh pendidikan yang saya yakin Anda sudah kenal lah. Menjadi bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita seringkali kemudian mendengar 3 triumviriat gitu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dan itu kalau teman-teman besok yudisium pasti akan mengucapkan 3 hal ini. Nah, Ki Hajar tentu saja dengan melihat pada konteks lokal sebenarnya sudah mengkonsep bagaimana kemudian pendidikan itu dilakukan. Ki Hajar memiliki konsep pendidikannya di mana kemudian dia tidak sepakat dengan sistem pendidikan yang memuat perintah, hukuman, dan ketertiban. Kritik terhadap pendidikan itu sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Tapi kenapa setelah Ki Hajar Dewantara pergi, berpulang, kita masih menemukan kondisi yang sama di sekolah? Di mana ketika kita belajar, yang ada adalah perintah. Kalau perintah itu tidak dijalankan, yang ada adalah hukuman. Ketika hukuman itu tidak bisa dipenuhi, maka ada hukuman yang lebih berat lagi. Dan semuanya demi untuk menciptakan ketertiban. Padahal sejatinya pendidikan itu membebaskan. Artinya ketika membebaskan, dalam tanda petik membiarkan Anda berpikir secara kritis. Dan pastinya berpikir secara kritis, nalar kritis itu pasti tidak tertib, pasti tidak beraturan. Karena tidak bisa satu sama lain sama. Beda dengan sikap perilaku kita dalam kondisi sehari-hari. Sehingga yang kemudian dibangun di sekolah lebih pada Anda patuh dalam hal sikap secara fisik, tetapi dalam hal pikiran seharusnya Anda diberikan pencerahan dan diberikan kebebasan. Nah, ada 3 prinsip dasar Ki Hajar Dewantara terkait dengan konteks pendidikan, yaitu konsep among, kodrat alam, dan tutwuri handayani. Kodrat alam itu adalah bahwa masing-masing di antara teman-teman itu dilahirkan dengan sifat, karakteristik, bentuk fisik, bahkan lingkungan yang berbeda, sehingga masing-masing di antara Anda itu unik, tidak bisa sama. Yang satu mendapatkan pembelajaran dari orang tua mungkin sejak bayi, dia sudah diberi fasilitas yang banyak, yang satunya tidak. Belum lagi masing-masing punya genetika yang sangat berbeda satu sama lain, sehingga menyebabkan kita ini unik. Tidak ada yang fisiknya sama persis, pikirannya sama persis pun juga tidak ada. Masing-masing punya interpretasi sendiri, masing-masing punya cara pandang sendiri. Yang kedua, konsep among, bahwa dalam konteks pendidikan itu sifatnya adalah momong.
momong itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu artinya mengayomi. Artinya ketika mengayomi, apa yang kemudian terjadi di setiap kelas, apa yang terjadi di pembelajaran Anda, itu sebenarnya Anda harus bersabar, bersikap sadar, dan kemudian ngomong. Si A itu rame karena ada sesuatu pastinya. Artinya kita tidak bisa kemudian menyamakan, ratakan semuanya itu sama. Ada yang memahami itu butuh proses yang cukup panjang, ada yang cepat. Maka dalam konsepnya Ki Hajar, dalam konteks Among itu adalah konteks meguru. Artinya mereka itu akan belajar dari gurunya. Belajar itu dalam konsep pendidikan perlu untuk kemudian dibangun sebuah ekosistem. Atau kalau Bourdieu bilang habitus. Membangun sebuah habitus dalam konteks pendidikan itu menjadi penting. Itu sebabnya kenapa kemudian di taman siswa itu berlaku bagaimana kemudian mereka menjadi Among tadi, pamong. Mereka hidup dan tinggal bersama dengan bapak dan ibu gurunya. Karena dari sana, bapak dan ibu gurunya kan bisa memberikan teladan. Teladan itu banyak hal. Tidak hanya memberikan teladan dalam konteks pengetahuan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian mereka mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus bersikap dalam hubungan kemasyarakatan. Bagaimana mereka tidak hanya pandai, tapi bisa memberikan pengayoman kepada orang lain dari kepandaian mereka. Kemudian Tutwuri Handayani itu model pembelajaran. Yang tadi 3 hal, Engarso Sung Tulodo, Engmatyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya pastinya semuanya itu akan kemudian meneladani apa yang kemudian mereka lihat. Dan itu perlu untuk kemudian nanti dikembangkan sebagai dasar kita membangun pendidikan dan pengajaran yang lebih baik. Secara lebih jelas, pendidikan ala Ki Hajar Dewantara itu ada proses pendampingan dalam konteks Among. Jadi yang penting adalah pembimbingan, pendampingan. Di sekolah belum tentu bapak dan ibu guru bisa membimbing Anda, mendampingi Anda. Ada memang 1, 2, dan banyak bapak dan ibu guru hari ini yang sudah melakukan pendampingan. Tapi itu tidak bisa kemudian semuanya mendapatkan porsi yang sama. Kenapa? Karena kelasnya juga siswanya banyak. Dan beliau itu mengampu banyak kelas. Kemudian dalam konsepnya Ki Hajar, siswa itu tidak menghadapi guru, namun menghadapi persoalan belajar. Maka tidak bisa kemudian guru itu kok malah yang takutnya pada guru. Tapi apa yang kemudian harus dihadapi adalah persoalan belajar itu sendiri. Guru harus menemukan pengetahuan supaya kemudian persoalan belajar yang dihadapi oleh siswa itu bisa terselesaikan. Dan itu belum tentu bisa dilakukan di kelas. Guru harus bisa memonitor kegiatan pembelajaran siswa dengan membimbing secara personal yang disesuaikan dengan kodrat alam masing-masing anak. Artinya kodrat alam itu ya masing-masing punya keunikan. Di antara teman-teman saja itu ada yang tipikalnya adalah mendengar, ada yang tipikalnya adalah auditori, ada yang dua-duanya. Bahkan ada yang kalau diterangkan oleh bapak dan ibu dosen atau guru tidak pernah paham, tapi kalau diterangkan oleh temannya itu bisa paham. Ada di antara teman-teman yang senang belajar secara mandiri, tapi ada juga yang tidak bisa belajar secara mandiri. Itu keunikan-keunikan Anda. Ada yang kalau belajar itu harus dipaksa, dalam tanda petik didorong, tapi ada juga yang bisa kemudian belajar secara mandiri. Nah, kodrat alam itu menjadi penting dalam konteks ini. Dan apakah itu semuanya terselesaikan? Kita akan coba untuk kemudian melihat konsep pendidikan yang lainnya. Nah, selain Ki Hajar Dewantara, bangunan pendidikan dasar kita sebenarnya secara formal itu diletakkan oleh founding father-nya Indonesia, yaitu Soekarno. Di mana ketika itu pendidikan itu karena konteksnya adalah kemerdekaan, konteksnya adalah masih berjuang untuk mendapatkan eksistensi diri Indonesia, maka pendidikan ketika itu dimaknai sebagai alat perjuangan untuk membangun bangsa. Sehingga pada tataran itu pendidikan belum sampai pada tahap konseptual pendidikan, namun lebih menyoal pada semangat kebangsaan pemuda untuk membangun NKRI.
Sehingga di awal-awal kemerdekaan, pendidikan lebih banyak kemudian menunjukkan bahwa ini loh, nasionalisme. Bung Karno ingin membangun kesadaran kita untuk berbangsa, gotong royong, kesatuan, dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk, karena beliau sadar Indonesia itu terdiri dari banyak suku yang pasti berbeda-beda. Di dalam satu suku saja, manusianya unik, tapi mereka harus kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Kalau dalam bahasanya Ben Anderson itu menjadi imagine community, masyarakat yang dibayangkan, yang mana kemudian mereka membayangkan Indonesia itu satu, sehingga muncul nation, muncul rasa kebangsaan, kesadaran untuk kebangsaan. Dan konteks pendidikan di awal itu seperti itu. Pertanyaannya kemudian, apakah itu kemudian tepat ketika itu diterapkan pada konteks hari ini? Coba Anda renungkan. Di Orde Baru, pendidikan itu berbeda lagi. Kalau di eranya Pak Karno, pendidikan itu menjadi alat untuk perjuangan untuk membangun national building. Dalam konteks Orde Baru, seringkali kemudian pendidikan itu disalahartikan sebagai alat politik. Muncul sentralisasi dan uniformitas pendidikan, di mana kemudian pendidikan itu menjadi alat bagi penguasa untuk mengenkulturasi, menginternalisasi kebijakan-kebijakan yang kemudian ada. Yang pada akhirnya kemudian yang Anda kesankan adalah pendidikan itu adalah yang memerintah. Kalau perintah itu tidak dijalankan, maka menghukum. Karena kalau kemudian itu dilakukan, maka muncul ketertiban dan muncul keteraturan. Dan di sana harmonisasi itu akan dimunculkan. Nah, ketika kemudian kita melihat beberapa konsep itu, tampak jelas sebenarnya di kita apa yang kemudian terjadi hari ini tentu tidak lepas dari sejarah kita. Bagaimana kebijakan pendidikan, bagaimana kemudian pendidikan itu kemudian dikembangkan. Maka kita mendapatkan kenapa kemudian pendidikan Indonesia menjadi seperti hari ini. Apa yang sudah Anda cermati sebelumnya menarik untuk kemudian kita tarik pada konteks hari ini. Ada 3 pertanyaan yang mungkin kita nanti akan bisa diskusikan lebih lanjut. Mau kemana sebenarnya pendidikan di era hari ini? Untuk apa sebenarnya pendidikan itu dan bagaimana kemudian pendidikan itu dikembangkan? Berkaca pada era Ki Hajar Dewantara, berkaca pada eranya Pak Karno, berkaca pada eranya Orde Baru, kita seakan-akan belum menemukan bentuk pendidikan. Namun lagi-lagi tantangan itu begitu nyata dan begitu luar biasa. Era globalisasi, apalagi hari ini, Mbak dan Mas, disrupsi teknologi itu membuat kita semuanya kelimpungan. Belum lagi kalau kita tempatkan pada konteks hari ini, kita punya masalah terkait dengan pandemi yang memaksa kita untuk belajar secara daring. Belum lagi rongrongan keinginan pendidikan asing untuk kemudian masuk, sehingga kadang-kadang kita bertanya-tanya sebenarnya pendidikan kita itu mau diarahkan kemana. Karena tentu saja konsep pendidikan barat itu tidak buruk memang, tetapi belum tentu cocok untuk kemudian diterapkan di masyarakat kita yang sangat heterogen. Pola pendidikan global dengan masuknya bangsa asing yang relatif mapan itu mendorong pendidikan kita itu kemudian untuk berubah. Standar-standar kemudian harus mengacu pada asing. Padahal pada konteks hari ini belum tentu seperti itu. Mungkin kita belum semua mencapai pada taraf itu. Ada banyak komponen-komponen masyarakat kita yang mungkin justru perlu hal-hal yang sederhana, seperti yang Anda tonton di video yang kemarin. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang tadi menjadi relatif, tapi seringkali pendidikan ditarik menjadi universal. Mari kita kembangkan analisa berpikir kritis kita untuk melihat pendidikan di ala reformasi hingga saat ini. Ketika kita kemudian menjadi guru, apakah kita dapat membimbing anak-anak kita? Apakah kita
akan tetap mempertahankan produk pendidikan kita untuk menjadikan orang-orang yang siap kerja saja. Walaupun itu nyata adanya. Pendidikan kita hari ini orientasinya pada kerja, dan kerja. Padahal sejatinya pendidikan itu selalu akan dilakukan oleh Anda sepanjang hayat Anda. Bukan untuk kerja, tapi memperluas konteks berpikir Anda. Membangun nalar berpikir logis, membangun daya kritis untuk memajukan bangsa. Dan itu tidak selalu harus kerja, tapi ide, gagasan, kerangka kerja, dan banyak yang lainnya. Karena kalau kita hanya berkutat bahwa pendidikan itu hanya konteksnya Anda siap bekerja, maka pada artinya pendidikan kita hanya akan bertujuan untuk menghasilkan kuli, dan yang menjadi bos justru orang-orang asing. Kita tidak bisa menjadi bangsa yang merdeka. Anda tidak bisa menjadi bos untuk diri Anda sendiri. Dan dalam konsep ini, apakah itu menjadi makna merdeka? Apakah bebas itu harus campur tangan asing itu begitu luar biasa? Apakah itu tidak bisa kemudian menentukan pendidikan dalam konteks kita sendiri? Atau dalam konteks Anda sebenarnya bebas untuk kemudian membangun kerangka, membangun kurikulum untuk pendidikan keluarga Anda sendiri, untuk Anda sendiri. Karena yang tahu itu Anda, yang membutuhkan itu Anda, yang tahu kebutuhan Anda ya Anda sendiri. Sehingga hakikatnya adalah pendidikan itu memerdekakan semuanya. Hanya saja setiap orang punya masalah-masalah yang kemudian berbeda. Dan di kita masalah-masalah sosial itu ada banyak. Dan itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan menjadikan mereka orang-orang yang siap kerja. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya membangun budaya. Karena kadang-kadang mereka itu tanpa belajar di perguruan tinggi atau di sekolah siap kerja, tapi membangun etos berpikir, kedisiplinan, membangun nalar berpikir yang lebih logis, berani untuk kemudian berpendapat, berkomunikasi, itu perlu untuk kemudian dorongan. Dan masalah di sekitar kita itu tidak hanya itu, tapi ada banyak. Dan itu sebabnya kita akan membahas kenapa kemudian harus ada pembelajaran berbasis komunitas. Kita lihat apa saja paradigma masalah sosial itu. Ketika kita bicara tentang masalah sosial, sebenarnya sudah banyak dibahas di beberapa mata kuliah. Masalah sosial itu adalah kondisi yang tidak diharapkan. Ada proses perubahan sosial yang ada di sana. Kemudian masalah sosial itu bisa dilihat dari dua sisi, secara individu atau secara sistem dalam konteks masyarakat. Dan untuk memecahkan masalah sosial itu perlu perencanaan, perlu kebijakan, dan evaluasi pemecahan. Secara makro, kita sadar bahwa masalah-masalah itu sangat banyak. Sebagai contoh, Anda bisa lihat di depan, ada kemiskinan, ada kesejahteraan sosial terkait dengan ekonomi, ada lingkungan hidup, ada kriminalitas, ada kekerasan seksual yang sekarang kemudian cukup besar muncul. Belum lagi bullying, belum lagi permasalahan dalam konteks pendidikan dan pengajaran. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini? Saya menyadur dari bukunya Jim Ivey, yang mungkin Anda sudah punya terkait dengan community development. Ada satu chapter dan dalam satu halaman itu menunjukkan yang Anda bisa baca di depan. Anda bisa melihat bahwa selama ini permasalahan sosial itu selalu menjadi problem bersama dan seakan-akan menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita ingin bahwa masalah kemiskinan, kemudian masalah kesejahteraan, lingkungan hidup, kekerasan seksual, pendidikan, itu semuanya adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi apakah kemudian pemerintah itu akan bisa menanggulangi semuanya? Pemerintah itu pasti membutuhkan orang juga. Orang yang pada akhirnya kemudian akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah.
Nah, kita seringkali memikirkan hak-hak kita, apa yang bisa diberikan oleh pemerintah. Saya sebagai warga negara butuh tangan pemerintah. Tapi sejatinya kita perlu memikirkan apa kewajiban kita ketika kita melihat ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan kewajiban-kewajiban kita itulah yang seharusnya kita munculkan. Ketika lihat adik-adikmu di sekitarmu kesulitan untuk belajar pada kondisi hari ini, kenapa tidak kita mengulurkan tangan kita? Tidak perlu menunggu bantuan pemerintah, tetapi kita yang bergerak untuk memberikan pendidikan dan pengajaran untuk mereka. Dan ini menjadi PR kita bersama. Menjadi PR kita bersama untuk melakukan proses perubahan tingkah laku individu atau kelompok melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang mana pada akhirnya dapat memecahkan masalah sosial di lingkungan Anda semuanya. Pertanyaannya, siapkah kita untuk menjadi lebih terbuka, menjalankan kewajiban kita tanpa pamrih ke orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika Anda melihat permasalahan, maka Anda berupaya untuk menemukan apa solusi yang bisa saya berikan. Anda sudah berpendidikan tinggi sampai perguruan tinggi. Hanya sekitar 30% anak-anak seusia Anda yang beruntung untuk mengenyam perguruan tinggi. Anda sudah mendapatkan hak-hak Anda dari negara. Sekarang kewajiban kita untuk kemudian melihat apa yang kita bisa berikan. Bisakah kita kemudian membangun sebuah komunitas untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan itu? Yang mana komunitas-komunitas itu tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang bisa kita rangkul, tetapi yang lebih penting adalah seberapa bermanfaat kita untuk mereka. Kami berharap Mbak dan Mas, apa yang menjadi diskusi kita hari ini itu bisa menjadi fondasi kita. Kenapa kemudian pembelajaran berbasis komunitas itu masih menjadi salah satu yang cukup penting hari ini. Apalagi ke depan Anda akan menjadi pendidik. Pendidik itu sangat luas, tidak hanya berkutat di sekolah, tapi bisa menerangi lingkungan sekitar Anda lah paling tidak. Dan itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk membangun kebermanfaatan bagi semuanya. Sampai di sini pertemuan kita, diskusi kita. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda bisa bertanya melalui email atau melalui WA group. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan silakan baca-baca kembali materi-materi terkait dengan komunitas untuk kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam teman-teman. Sampai jumpa.